Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fid din, azanallahu wa yakum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Dan kita sampai pada ibadah menyembelih. Beliau sampaikan wa dalilud dzabhi qaulu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa minas sunnah la'ana Allahu man dzabaha li ghairillah. Dan tentang ibadah adzabah, yaitu menyembelih, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Dan dalil dari sunnah, yaitu sabda Nabi SAW, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Bukti pendalilannya sangat jelas di sini, bahwa Allah SWT memerintahkan kepadanya untuk mengikhlaskan sembelihan hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki. An-nusuk disitulah dzabhi. Nusuknya dzabhi, sembelihanku. Jadi nusuk itu dalam bahasa Arab bisa bermakna dua. Artinya ada makna nusuk bermakna ibadah secara umum, dan nusuk dengan makna sembelihan. Maka tidak heran ketika kita sering dapatkan terjemahan dalam Al-Quran, ayat ini diterjemahkan sesungguhnya sholatku dan ibadahku. Karena memang mana nusuk juga bisa bermakna ibadah. Arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami tempat-tempat ibadah kami. Tetapi syakul kalam untuk konteks ayat ini lebih yang dimaksud adalah sembelihan. Seperti dalam firman Allah SWT, fasholli li rabbika wanhar. Jadi Allah menggandengkan ibadah sholat dengan ibadah menyembelih. Sholatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Nah demikian juga pada ayat ini, kul inna sholati wa nusuki. Dengan demikian maka jelas bahwasanya nusuk, yaitu menyembelih, diperintahkan hanya ditujukan kepada Allah sebagaimana sholat. Dan lebih tegas lagi, Allah nyatakan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam aktivitas di atas sholat, sembelihan, dan yang seorang hidup di atasnya serta yang mati di atasnya. Itu adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Maka dengan demikian terbukti bahwasanya nusuk, sembelihanlah hanya khusus untuk Allah Ta'ala, dan ketika itu merupakan ibadah yang hanya khusus untuk Allah Ta'ala, maka tujukan kepada selainnya merupakan kesyirikan. Dari sunnah, wajud dalalahnya atau bukti pendalilannya ketika Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka ini jelas menunjukkan terlarangnya menyembelih untuk Allah, untuk selain Allah. Berarti
menyembelih itu hanya khusus untuk Allah saja. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Yang penting untuk kita ketahui dalam masalah menyembelih, antum bisa lihat pada halaman 91. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menyembelih. Di dalam ibadah menyembelih binatang kurban atau menyembelih binatang, itu ada dua hal yang disebut dengan tasmiyah dan al-qasd. Tasmiyah adalah menyebut sebuah nama ketika menyembelih, seperti mengucapkan basmalah, bismillah, atau menyebut nama yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-qasd, tujuan dari menyembelih. Apakah ditujukannya untuk Allah atau untuk selain Allah? Maka gambaran lebih konkretnya, maka ditinjau dari tasmiyah ada tiga kemungkinan, yaitu menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah, atau tidak disebut nama siapapun. Itu dari sisi tasmiyah. Bismillah atau Bismi Al-Masri atau Bismi Abdul Qadir Jalani atau Bismi Roro Kidul, atau ya diam. Itu dari sisi tasmiyah. Ada tiga kemungkinan. Kemudian dari sisi al-qasd, dari sisi niat, tujuan untuk apa menyembelih, maka secara umum terbagi dua dulu, yaitu untuk tujuan ibadah, takarub, ta'abud, dan bukan dalam rangka beribadah. Nah, kalau untuk tujuan ibadah ada dua, kepada Allah dan kepada selain Allah. Berarti ada tiga kan, yaitu dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, yang pertama, yang kedua dengan tujuan untuk beribadah kepada selain Allah, atau yang ketiga tidak dalam rangka untuk beribadah secara tujuan. Yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah seperti sembelihan ketika akikah, ketika hari raya kurban, atau bagi yang bernadar menyembelih untuk Allah, atau bagi para jemaah haji yang dia kena kafaroh dalam bentuk untuk menyembelih. Itu sembelihan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Adapun sembelihan yang dimaksudkan untuk beribadah kepada selain Allah seperti mereka yang memberikan sembelihan untuk tumbal, pembangunan jembatan, pembangunan rumah, atau kemudian ketika anaknya kesurupan, kemudian untuk tujuan kesembuhannya adalah dengan menyembelih yang dipersembahkan kepada di mana kira-kira tadi kesurupannya, dari asalnya jinnya dari mana, kemudian disembelihkan ayam cemani misalnya, diperuntukkan untuk setan atau jin yang telah merasupinya. Itu sembelihan dalam rangka untuk takarub kepada selain Allah. Adapun yang bukan dalam rangka takarub, ya seperti sembelihan yang seseorang menyembelih untuk kemudian kepentingan dimakan atau menyembelih untuk kemudian dijual. Itu adalah sembelihan yang tidak diniatkan dalam rangka untuk takarub, untuk kepentingan ibadah. Dengan demikian maka secara terperinci bentuk sembelihan itu ada 9 gitu. Dengan tinggal dikalikan 3 kali 3, maka 9. Antum pasangkan saja tadi, dari 3 tasmiyah dipasangkan dengan 3, disilangkan dengan 3 tujuan.
Maka 3 kali 3 9. Nah, silakan lengkapi dari yang 6 yang ada atau 4 yang yang ada, kemudian menjadi 9. Ya, beliau menyebutkan 4 karena nukil dari buku. Jadi nukil dari sumber aslinya memang cuma menyebutkan 4. Tapi kalau kemudian kita berkreasi, ya akan ketemu 9. Di logika pembagian itu akan ketemunya 9, bukan 4. Nah, dari 9 macam sembelihan, maka lebih banyak yang syiriknya. Hitung saja tasmiyahnya, menyembelih dengan nama selain Allah. Maka apapun tujuannya ada syirik dalamnya, yang disebut syirik isti'anah. Syirik dalam isti'anah. Idul kurban nyembelih sapi, tapi yang disebut nama Roro Kidul misalnya, atau nama Muhammad SAW, Bismi Rasul SAW, klekek gitu. Itu syirik tasmiyahnya gitu. Jadi syirik dalam tasmiyah. Walaupun sembelihannya sembelihan ibadah, tujuan ibadah, tapi ada syirik dalam tasmiyahnya. Jadi apapun tujuan dari sembelihan, kalau tasmiyahnya dengan nama selalu sudah syirik tasmiyah. Syirik dalam isti'anah. Ada 3 itu syirik. Dan semuanya syirik masuk kategori syirik besar. Kemudian dari sisi tujuan takarub kepada selain Allah, berarti sudah berapa? 4 ya kan? Ya. 4 yang yang syirik dalam ibadah. Ketika tujuan itu takarub kepada selain Allah SWT. Berarti 4 itu syirik besar. Kemudian yang tidak disebut nama Allah, yang tidak disebut nama Allah, yang tujuannya bukan untuk beribadah kepada selain Allah. Berarti sembelihan kurban misalnya, tapi enggak nyebut nama Allah, disembelih begitu saja, enggak bismillah dan enggak siapapun. Nah ini kalau disengaja haram jelas. Kalau itu sengaja. Kalau kemudian lupa, ya namanya lupa, maka termaafkan dari lupanya. Tetapi sebagian ulama tetap menghukumi dagingnya haram, karena ada larangan wala taqulu mimma lam yudhkar ismullah alaih. Jangan kamu makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Demikian juga ketika tujuannya bukan untuk beribadah, itu seperti untuk dijual. Itu yang haram. Jadi yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih untuk Allah, kemudian tidak disebut nama Allah ketika menyembelih untuk bukan dalam rangka beribadah. Berarti sudah berapa? 6 ya. 6. Berarti di sana ada yang disebut nama Allah dan tujuannya untuk Allah. Itu yang benar, itu yang tauhid, itu yang nilainya tinggi, itu yang bernilai ibadah. Kemudian disebut nama Allah tapi tujuannya untuk selain Allah, ini syirik dalam ibadah. Disebut nama Allah dan tujuannya untuk selain Allah, ini syirik yang ibadah. Dosanya lebih besar, haramnya lebih haram, syiriknya lebih besar dibandingkan yang disembelih dengan nama selain Allah tapi tujuannya untuk dimakan.
Jadi kepengen makan daging ayam, nyembelih ayam. Tapi disebut bismillahirrahmanirrahim misalnya. Itu haram dan syirik. Tapi lebih syirik lagi bismillah tapi di larung ke pantai selatan. Bismillah. Tapi di ini. Jadi ketika air menjelang datang kemudian bismillah. Tujuannya untuk dipersembahkan ke Roro Kidul. Nyebut bismillah gitu. Itu lebih besar syiriknya. Karena itu syirik-syirik ibadah, ini syirik isti'anah gitu. Dan ibadah yang takarub lebih besar syiriknya dibandingkan ibadah yang isti'anah. Yang sifatnya hanya mohon pertolongan. Kalau itu takarub. Yang mubah menyembelihnya dengan nama Allah tujuannya untuk dimakan. 9 sudah ya. Menyembelihnya disebut nama Allah tujuannya semata untuk dimakan. Mubah gitu. Boleh. Silakan saja. Itu tentang sembelihan. Jadi kita sudah tahu sembelihan yang tauhid, sembelihan yang syirik, sembelihan yang haram, sembelihan yang mubah. Nah, di sana ada sembelihan yang bid'ah. Nah, sembelihan yang bid'ah itu sembelihan yang dilakukan pada acara-acara bid'ah. Ini menyembelih demi kepentingan beribadah kepada Allah Ta'ala tapi tidak disyariatkan. Seperti contohnya di sini adalah menyembelih saat sholat istisqa. Ini kebiasaan yang berjalan di Yaman. Jadi sebagian kaum muslimin di Yaman itu untuk lebih terkabulnya doa istisqa itu mereka ketika melakukan istisqa setelah sholat doa istisqa kemudian ada ritual penyembelihan ya dalam rangka beribadah kepada Allah tapi itu bid'ah nggak disyariatkan. Nah seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sembelihan ketika haul peringatan kematian itu kan nyembelih biasanya nyembelih kambing kalau pembesar nyembelih sapi gitu karena nggak cukup kalau cuma nyembelih kambing. Nah dia merasa dengan itu takarub kepada Allah dengan menyembelihnya. Tetapi kegiatan tersebutlah sesuatu yang tidak disyariatkan. Peringatan kematian. Dan lain sebagainya. Itu tentang penyembelihan yang bid'ah. Nah ada satu hal yang terkait dengan sembelihan adalah harus memperhatikan juga di mana dia menyembelih gitu. Agar jangan sampai dia menyembelih walaupun dalam rangka takarub kepada Allah atau dalam rangka yang mubah, jangan sampai di tempat-tempat yang biasa dipakai menyembelih untuk selain Allah gitu. Jadi maka dilihat halaman 96 itu. Tempat terlarang untuk menyembelih. Jadi Nabi SAW melarang seseorang itu menyembelih di tempat di mana di situ biasa dilakukan penyembelihan untuk selain Allah. Jadi kalau diketahui bahwasanya tempat tertentu di sungai tertentu, gunung tertentu, bahwasanya di situ biasa ketika orang menyembelih untuk takarub kepada selain Allah, kepada jin, maka kita jangan menyembelih di situ. Cari tempat yang lainnya, menjauh dari tempat tersebut. Kalau mau menyembelih walaupun tujuannya berbeda, kita tujuannya
adalah semata-mata untuk dimakan, kalau nyembelih itu memang untuk takarub kepada Allah. Kalau kita hanya untuk dimakan, tapi nggak boleh. Karena itu bisa mengakibatkan terjadinya kesyirikan. Bisa kemudian setan membisikkan kepada pelakunya untuk berubah niat yang tadinya bukan untuk takarub tapi kemudian menjadi berubah untuk takarub kepada selain Allah Ta'ala sambil nanti untuk dimakan, atau berdampak orang yang melihatnya akan ditiru orang yang melihatnya, akan diikuti orang yang melihatnya, yang kemudian orang yang melihatnya akan melakukannya dengan niat yang berbeda. Dikira kita itu melakukannya untuk takarub kepada Allah, kemudian orang yang melihatnya tanpa mengetahui ikut-ikutan. Oh, itu kan orang baik juga, orang yang paham juga, berarti boleh kalau di situ untuk. Nah, sementara sudah ma'ruf kalau nyembelih di situ kalau untuk selain Allah, maka terperdaya orang. Maka untuk menutup celah terjerumusnya ke dalam kesyirikan, itu pun nggak boleh walaupun bukan kesyirikan. Ini terkait dengan tempat menyembelih. Nah, itu tentang ibadah menyembelih. Kemudian yang terakhirlah ibadah nazar. Beliau sampaikan wa dalilun nadri qaulu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhufuna yawman kana syarru mustatira. Dalil tentang bernadar adalah firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang adabnya merata di mana-mana. Bentuk pendalilnya di sini, ini Allah memuji mereka kaum mukminin yang menunaikan nadarnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah nadar merupakan ibadah yang hanya boleh tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang dimaksud dengan nadar adalah seseorang mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan suatu aktivitas ibadah atau yang lainnya yang asalnya bukan merupakan kewajiban. Nadar adalah seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu aktivitas ibadah atau yang lainnya yang hukum asalnya bukan merupakan kewajiban. Jadi karena tidak mesti nadar itu isinya merupakan aktivitas ibadah. Banyak orang, saya bernadar kalau saya lulus kumlot gundul saya. Gundul kan bukan ibadah. Gitu. Kecuali sedang ibadah haji, gundulnya ibadah memang itu. Atau kalau tahun ini saya lulusan nadar kepada Allah, tahun ini saya lulus, saya pulang jalan kaki, misalnya. Itu sering kan nadarnya orang awam kan begitu. Ya kalau nadarnya yang agak agamis ya, saya sedekah, saya bersihkan masjid, saya akan sholat malam seminggu suntuk misalnya. Itu yang agak agamis gitu. Nadarnya begitu. Kalau orang umumnya nadarnya ya tadi lari, gundul, kemudian makan bakso 5 mangkok misalnya. Kayak gitu. Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Nah, tentang nazar ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama tentang seseorang melakukan nazar. Apakah itu bagus atau mubah-mubah saja atau bahkan makruh atau bahkan haram. Maka wallahu alam yang terbaik adalah ditafsir dulu, ditafsir tentang bentuk nadarnya. Maka seperti disampaikan di sini bahwa nadar itu ada 2 ya, yang disebut nadar mutlak dan nadar muqayyad.
Nah, yang mutlak itu apabila dia tidak ada persyaratan, tidak ada yang disyaratkan. Ya, dia langsung saja bernadar, saya bernadar untuk melakukan sholat malam selama 1 bulan. Ini tanpa ada persyaratan, harus apa dulu supaya dia beribadah itu harus terpenuhi apa dulu? Tidak ada. Pokoknya sejak awal dia memang berniat untuk kemudian supaya betul-betul dia melaksanakan, maka dia bernadar. Sebab kalau nggak nadar nanti nggak terwujud ibadah itu, maka nadar aja biar terwujud. Kalau sudah nadar kan mau nggak mau. Tapi kalau kemudian saya kepengen sholat lu selama 1 bulan sholat malam terus gitu, kepengen, nggak terwujud. Tapi begitu saya bernadar kepada Allah untuk sholat, wah sudah nadar saya, ya mau nggak mau. Nah itu namanya nadar mutlak. Kalau nadar muqayyad itu ada persyaratan yang disebutkan. Misalnya saya bernadar untuk berpuasa 1 bulan. Jika sembuh dari penyakit yang sedang diderita, saya bernadar kepada Allah akan sedekah kepada anak yatim 10 kalau saya lulus tahun ini. Maka kalau tahun ini nggak lulus ya sedekah nggak ada gitu. Karena kan dia wajib sedekahnya ketika tadi disyaratkan lulus. Itu muqayyad. Nah, untuk nadar yang mutlak, maka sebagian ulama menyatakan itu terpuji kalau mutlak. Tetapi kalau muqayyad itulah yang tercela. Karena Nabi bersabda tentang nadar, layati bi khair. Inna layati bi khair, nadar itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Innama yastakhriju minal baqil. Tetapi itu hanya mengeluarkan sesuatu dari orang yang bakhil. Nadar yang mendatangkan kebaikan karena itu hanya akan terjadi dari seorang yang bakhil saja. Nah, ini menunjukkan qarinah gitu. Karena dikaitkan dengan kebakhilan adalah nadar yang muqayyad. Nadar yang disyaratkan. Kalau yang nadar yang tidak disyaratkan tidak ada. Kesan bakhilnya tidak ada. Tapi kalau persyaratan itu baru ada kesan. Seumur-umur gak pernah sedekah, begitu dompetnya hilang baru saya bernadar. Karena dompet saya ketemu, separuh isinya saya sedekahkan. Jadi kelihatan memang bakhilnya gitu. Ya sedekahnya kalau nadar. Kalau gak nadar gak sedekah dia. Tapi kalau kemudian orang memang sejak awal bertekad untuk sedekah, kemudian dia bernadar supaya lebih terlaksana lagi, ya. Jadi bukan karena dia dapat sesuatu dulu baru kemudian beribadah. Maka nadar yang tercela itu yang muqayyad. Ini tidak diragukan lagi tentang tercelanya. Kalau yang mutlak tadi ada khilaf. Ada perbedaan. Ini ditinjau dari sebab orang bernadar. Nah, terkait dari hukum nadar itu sendiri, kalau nadar kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang merupakan nadar ibadah. Dan tadi kalau kemudian mutlak terpuji, menurut sebagian ulama kalau muqayyad tercela. Nah, sekarang untuk nadar kepada selain Allah. Nah, kalau nadar kepada selain Allah itulah syirik, dan syiriknya syirik besar.
Demikian ikhwafidin tentang nadar. Dan kalau kemudian ditambahkan lagi, maka ditinjau dari sisi perbuatan yang dinadarkan, maka ada yang ketaatan, ada yang kesyirikan, ada yang haram, dan ada yang mubah gitu. Ada yang boleh. Yang ketaatan ya seperti isinya mau sholat, puasa, sedekah, qiraatul Quran, dan sejenisnya. Kalau yang syirik ya menyembelih untuk para wali, iktikaf di kuburan wali, dan sejenisnya. Kalau yang haram ya pesta khamar misalnya. Kalau yang mubah ya tadi gundul, kemudian pulang jalan kaki, lari keliling alun-alun, itu yang mubah. Nah, untuk yang taat itu harus ditunaikan, wajib penunaiannya. Kalau yang syirik itu tidak boleh ditunaikan dan tidak ada kafarohnya. Kalau kemudian yang haram tidak boleh ditunaikan, tetapi harus bayar kafaroh, dia harus menebus atas nadarnya dengan membebaskan budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau nggak mampu salah satu dan tiga, nggak bisa menunaikan salah satu dan tiga, baru berpuasa 3 hari. Itu tebusan hukuman orang yang bernadar lalu tidak menunaikannya. Nah, kalau kemudian nadarnya nadar mubah, ini ada khilaf di antara ulama antara menunaikannya dengan tidak. Apakah mesti kalau nadarnya gundul ya gundul harus tunaikan, atau enggak tidak boleh penunaiannya. Ini masalah khilafiyah. Tinggal kemana kecenderungan kita dari pendapat-pendapat yang ada tersebut. Tetapi kalau kemudian dia tidak menunaikannya, maka dia harus membayar kafarohnya. Nah, demikian ikhwafidin rahimani warahmatullah. Dengan berakhirnya pembahasan nadar, maka selesailah pembahasan kita tentang landasan yang pertama dari 3 landasan, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Dan sebagaimana telah disampaikan oleh beliau di awal pembahasan anwar ibadah, bahwasanya di sana pun ada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan pembahasan lebih lengkap tentang anwaul ibadah itu bisa ditambahkan dengan antum belajar dari kitab tauhid. Di sana banyak macam-macam ibadah yang lainnya. Dan diharapkan dengan modal dasar yang dimiliki dari macam-macam ibadah yang disampaikan oleh mu'alif dalam salah satu usul ini menjadi modal bagi kita untuk benarnya pemahaman kita dalam ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak disebutkan oleh penulis dalam salah satu usul. Maka pelajaran kita berikutnya lah landasan yang kedua, itu ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah.
Pada kesempatan waktu yang tersisa ini kita pakai untuk memahami tentang ta'riful Islam. Beliau sampaikan ma'rifatud din Islam bil adillah, mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalil. Wa huwa al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa huwa salah satu maratib al-Islam wal iman wal ihsan wa kullu martabatin la arkan. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, serta berlepas diri dari kemusyrikan dan pelakunya. Agama Islam ada 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun tersendiri. Kita mulai dari definisi tentang al-Islam. Beliau sampaikan definisi Islam lah istislamul la bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Di Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, serta berlepas diri dari kemusyrikan dan pelakunya. Ikhwan rahimani warahmatullah, tentang Islam dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dikatakan ada 3 maksud. Ketika kemudian kita dapatkan istilah Islam dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang dimaksud Islam kauni. Yang dimaksud dengan Islam kauni itu adalah ketundukan seluruh makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala secara takdir, di mana tidak ada satupun makhluk yang membangkang takdir Allah SWT. Semuanya tunduk dan patuh terhadap ketetapan takdir Allah SWT. Allah berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ard. Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi. Aslama. Walau aslama man fis samawati wal ard. Jadi bagaimana mereka tidak mau tunduk kepada syariat Allah, padahal secara kauni mereka semuanya tunduk kepada Allah SWT. Maka Islam kauni ini dari seorang hamba itu juga yang disebut ibadah kauni dari seorang hamba. Maka seluruh hamba pun beribadah kepada Allah ditinjau dari tinjauan kauni. Allah berfirman dalam surat Maryam, "In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda." Tidak ada satupun yang di langit dan bumi kecuali semuanya datang kepada Allah menghamba. Nah, ayat itu maksudnya ibadah kauniyah, menghamba kepada Allah secara kauni, tunduk mengabdi kepada Allah terhadap takdir dan ketetapan Allah, tidak membangkang terhadap ketetapan Allah Taala yang kauni secara ketetapan takdir. Adapun bentuk kedua lah Islam syar'i. Nah, Islam syar'i ini ada 2 makna. Dalam makna yang umum itu seperti yang disebut oleh mu'allif,
yaitu istislam lebih tauhid, walingkar lebih ta'al, bara'atu minasyirki wa ahli. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, tunduk kepadanya dengan melakukan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah syariat Islam dari masa ke masa. Yang dimaksud orang muslim ya demikian. Yang ketundukan dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala sesuai dengan syariat Rasul masing-masing. Tetapi semuanya adalah dalam rangka ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang ditegaskan oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima. Siapapun dia orangnya, di zaman apapun dia hidupnya, agamanya harus Islam. Maka Allah berfirman juga, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan juga pada yang sekarang. Maka seluruh amya wa rusul dan umat para nabi yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan melaksanakan ajaran Rasul yang diutus kepadanya, semuanya namanya muslimin. Seperti kaum Nabi Isa kan diperintahkan wasadu bi anna muslimin, dan persaksikan bahwa kami adalah muslimin. Demikian juga Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudi wal Nasrani walakin kana hanifa muslima. Nah, ini Islam syar'i dalam makna yang umum. Itu tauhid kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan syariat Rasul masing-masing. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Islam yang dimaksud Islam yang khusus, yaitu Islam yang ketauhidannya kepada Allah Ta'ala diwujudkan dalam bentuk taat kepada syariat Muhammad SAW. Maka walaupun seorang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetapi dengan syariat lain keluar dari syariat Muhammad SAW, bukan seorang muslim untuk hari ini. Ya, setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, yang namanya orang muslim adalah yang tunduk terhadap syariat Muhammad SAW. Maka Nabi kita SAW bersabda, waladi nafsi Muhammad biyadih la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi ila kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, kecuali orang tersebut menjadi penghuni neraka. Jadi walaupun dia enggak musyrik, dia mengabdinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah ada pengikut Nabi Musa yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak menyembah Uzair, tidak mencela Rasulullah SAW, tetapi enggak mau tunduk saja, enggak mau kalau syariat Muhammad, maunya syariat Nabi Musa, maka dia bukan seorang muslim dan tauhidnya kepada Allah batal. Demikian juga kalau ada orang Nasrani, dia enggak menyembah Al-Masih, dia meyakini Al-Masih adalah Rasulullah. Dia hanya menyembah Allah saja, tetapi maunya dengan syariat Injil, tidak mau dengan syariat Muhammad SAW. Maka dia bukan seorang muslim. Sama saja juga orang yang ngaku muslim tetapi merasa bebas dari syariat Islam karena sudah tingkatan wali.
maka itu juga bukan orang muslim. Walaupun dia mengaku muslim. Karena sepakat ulama, man i'taqada anna ba'dun nas yasa'al khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama yasa'u al-Khidir al-khuruj an syariati Musa kafir. Barang siapa yang punya keyakinan bahwa sebagian orang itu bisa bebas untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Khidir tidak terikat dengan syariat Musa alaihi salam, maka dia telah kafir dengan keyakinannya tersebut. Nah, di dalam Islam agama yang dibawa oleh Muhammad SAW ini, Islam yang khusus ini, itu ada 3 martabat, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Maka orang Muslim, umat Muhammad ini, itu ada yang kelasnya kelas Muslim, ada yang kelasnya kelas mukmin, dan ada yang kelasnya kelas muhsin. Kelas yang paling dasar itu kelas muslim. Kelas yang lebih tinggi lagi kelas mukmin, dan kelas yang lebih tinggi lagi yang tertingginya kelas muhsin. Itu ketika Islam dan iman serta ihsan dipisah-pisahkan, artinya disebutkan masing-masing. Tetapi kalau kemudian disebutkan salah satunya, ya sudah mencakup semuanya. Gitu. Orang yang dimana orang mukmin ya di dalamnya ada muslimnya, ada muhsinnya. Yang disebut orang muslim, ya di dalamnya ada mukminnya, ada muhsinnya. Yang disebut orang muhsin, ya di dalamnya ada muslimnya, ada mukminnya. Karena setiap orang itu punya kadar, setiap muslim itu punya kadar keimanan, dan setiap muslim itu punya kadar keihsanan. Tetapi untuk mendapatkan predikat mukmin itu setelah nilai-nilai keimanan itu banyak, sehingga layak dia predikatnya mukmin. Demikian juga orang yang kadarnya mukmin punya kadar ihsan. Tapi untuk dikatakan sebagai muhsin itu setelah dominasi ihsan itu ada padanya. Karena tidak akan dikatakan muslim tanpa ada ihsan sama sekali, atau tanpa ada iman sama sekali. Nah, kalau dipisah-pisahkan, maka Islam itu lebih pada tinjauan zahir, iman lebih pada tinjauan batin, adapun ihsan gabungan keduanya, gabungan lahir dan batin. Maka kadang ada seorang secara lahir masya Allah amalannya banyak, tetapi di batinnya lemah imannya. Lemah imannya, walaupun lahirnya banyak amalnya. Tetapi terkadang secara lahir tidak seberapa amalnya, tapi sebenarnya dalam batinnya tersimpan keimanan yang sangat tinggi, sangat kuat. Dan kalau sudah muhsin, itu dua-duanya masih bagus. Tetapi secara umum, antara orang yang mukmin dengan yang muslim, zahirnya pun lebih bagus orang yang
mukmin. Karena dohir yang muncul dari seorang mukmin itu biasanya lestari. Tapi kalau dohir yang muncul dari seorang muslim, ya karena lemahnya iman ya kadang angin-anginan gitu. Karena kelasnya kelas Islam, imannya belum kuat, belum bercokol secara mendalam dalam hatinya. Nah semuanya itu adalah muslimin. Semua dari kelompok kelas Islam, kelas iman dan kelas ihsan itulah semuanya muslimin. Siapapun anggota Islam, anggota iman, anggota ihsan, itu himpunan semestanya adalah muslimin. Ya, jadi ini tentang kalau kemudian bahasa matematika kalau semestanya bilangan caca, kemudian yang genapnya cuma yang genap-genap saja, yang primanya cuma 1, 2 kan gitu. Tapi semuanya adalah bilangan caca. Yang di luar prima dan di luar prima dan genap itu juga bilangan caca. Semestanya di semesta cacat ya, kan gitu. Nah, semesta pencariannya Islam. Kemudian ada yang masuk muhsin, ada yang masuk mukmin, dan muhsin itu di dalam mukmin, mukmin di dalam semesta al-Islam. Yang di luar iman dan di luar ihsan, dia masuk pada daerah Islam. Nah, itu kurang lebih begitu. Ya sedikit masih ingat, karena saya dulu guru matematika ya. Saya pernah mengajar di SMA Babarsari situ untuk prakteknya. Kalau ngajarnya betul-betul di MTS Aliktisom Wonosari tahun 97 sampai tahun 2000. Setelah itu tidak pernah ngajar matematika. Kadang aja kalau ada guru matematika yang kosong, kebetulan saya kosong, kadang suruh gantikan. Karena sesekali saja. Itu pun SMP. Kalau SMA sudah nggak berani. Ya. Karena kebetulan saya lulusan pendidikan matematika. Jadi masih ada sedikit yang ingat. Karena udah puluhan tahun ya, lebih dari 10 tahun nggak pernah. Jadi ya paling kelas SD mungkin masih bisa. Kalau kelas SMP kelas 3 aja udah mungkin udah apalagi SMA. Integral ke atas sudah masa lama gitu. Metrik udah masa lama dah. Tinggal namanya saja. Ya. Itu dulu untuk adapun tentang arkanul Islam dan atau rukun masing-masingnya, insyaallah mulai kita pelajari pada besok biidznillah. Nah, demikian ikhwafidin rahimani warahmatullah, pelajaran kita pada siang sampai sore hari ini. Semoga Allah Taala menganugerahkan kepada kita taufiknya untuk hal-hal yang diridhoinya dan dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.